Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah mengumpulkan kembali kita di majelis ilmu, majelis yang akan menjadi sebab dimudahkannya kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menghadiri majelis ilmu, dia melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Semakin sering kita menghadiri majelis ilmu, maka semakin dekat jarak antara kita dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah wa akhwat fillah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan majelis yang kedua kita di dalam mengkaji sebuah risalah yang diberi judul Raqaiz fi Tarbiyatil Abna, atau bisa kita terjemahkan dengan pilar-pilar pendidikan anak. Jadi perkara-perkara penting yang hendaknya diperhatikan oleh orang tua, oleh ayah dan ibu, dan ini juga penting bagi para calon ayah dan calon ibu. Jadi yang belum menikah, belum memiliki anak pun penting untuk mengetahui ilmu yang berkaitan dengan hal ini. Atau yang anaknya sudah dewasa, anak saya sudah dewasa, sudah berumah tangga, maka tidak ada salahnya untuk tetap mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan anak. Ya, mudah-mudahan cucu kita masih bisa kita didik dengan pendidikan yang seharusnya menurut syariat. Sudah kita jelaskan bahwasanya anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua ya wajib untuk mendidik anak-anaknya. Wajib untuk mensoleh dan mensolihahkan anak-anak mereka. Ya, karena anak-anak ini merupakan aset yang paling penting bagi kedua orang tua. Ya, ketika ia sudah tidak mampu lagi untuk sholat, tidak mampu lagi untuk berinfak, bersedekah ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lain, ia akan mendapatkan pahala sholat, pahala infak, pahala sedekah ketika dia memiliki anak yang soleh yang mendoakan dia, ketika dia memiliki anak yang soleh yang menjaga sholatnya, yang gemar berinfak, gemar bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita jelaskan bahwasanya amal soleh dan kebaikan seorang anak itu akan sampai kepada orang tuanya walaupun anak tidak meniatkannya secara khusus. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu kita dapat pahala sholat ketika anak kita sholat. Kita dapat pahala tilawatil Quran ketika anak kita adalah orang yang dekat dan bersahabat dengan Al-Quran. Dan tentu untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, peran orang tua di sini sangat dibutuhkan. Karena orang tua sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap agama, termasuk akhlak maupun karakter seorang anak. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan
itu dilahirkan di atas fitrah. Para ulama menyebut yang dimaksud fitrah di sini adalah Islam. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Itu fitrah yang telah Allah tetapkan pada setiap jiwa manusia adalah mereka di atas Islam. Oleh karena itu kan anak yang lahir ya Islam. Tidak perlu dia disahadatkan. Karena sudah lahir dalam keadaan Islam. Dan anak-anak yang wafat, yang meninggal dunia sebelum balik, ya para ulama menyebutkan bahwasanya ia dianggap ya di akhirat sebagai anak-anak yang muslim. Nah, lalu kenapa ketika dewasa ya beragam agama yang dipeluk oleh seseorang? Ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Fa'abawahu yuhawidanihi, ya. Kedua orang tuanya lah yang yuhawidanihi, yang meyahudikan anak-anak, au yunassiranihi, atau menasranikan, ya, menjadikan anaknya menjadi seorang Kristen, au yumajjisanihi, atau memajusikannya. Ini tidak disebutkan oleh Nabi SAW au yusallimanihi, atau mengislamkannya, karena memang pada hakikatnya dia sudah Islam. Kenapa dia menjadi Nasrani? Ya orang tuanya, yunassiranihi, orang tuanya menjadikan dia, mengajak dia menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, terkadang orang tuanya yang mengajak dia menjadi seorang penganut Majusi, agama yang menyembah api. Terkadang orang tuanya yang yuhawidanihi, keduanya yang mendidik, mengajak anak-anaknya untuk mengikuti pemahaman agama orang-orang Yahudi. Tapi tidak disebutkan yusallimanihi, orang tuanya yang mengislamkannya, karena pada hakikatnya sekali lagi anak yang dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Orang tuanya lah yang mengajak dia, menarik dia dari fitrah tersebut sehingga terkadang keluar dari fitrah. Dan sudah kita jelaskan bahwasannya ya, bersamaan dengan banyaknya nas, ayat-ayat maupun hadis di dalam masalah berbakti kepada orang tua, artinya seorang anak wajib melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ya. Juga banyak perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Jadi anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Tetapi bersamaan dengan itu, sebagai orang tua juga diperintahkan untuk mendidik anak-anaknya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari jilatan api neraka. Bagaimana caranya? Mendidik mereka, mengenalkan agama kepada mereka. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ketika mengomentari firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini, kata mereka, fal ayatu aslun azimun fi wujubi riayatil aulad. Maka ayat ini menjadi aslun azim, dasar yang agung akan kewajiban untuk memperhatikan, mengayomi anak-anak, wa tarbiyatihim, mendidik mereka, wal inayah bi ahwalihim, senantiasa memperhatikan keadaan mereka. Ali bin Abi Thalib mengatakan maksud menjaga mereka, keluarga kita, istri, termasuk anak-anak kita, agar jangan terjilat oleh jilatan api neraka, maksudnya adalah alimuhum wa addibuhum, yaitu ajarkan kepada mereka ilmu, didik mereka dengan ilmu-ilmu, wa addibuhum, dan ajarkan pula kepada mereka adab. Bahkan banyak para ulama yang menyebutkan innallaha yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah
qabla ayyas'alal walad an walidihi. Di hari kiamat ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, maka yang pertama ditanya oleh Allah adalah bagaimana orang tua di dalam mendidik anaknya. Sebelum Allah bertanya kepada seorang anak bagaimana bakti dia kepada orang tuanya. Jadi orang tua yang dulu ditanya, bagaimana ketika dahulu yang engkau menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi seorang ibu, bagaimana engkau mendidik anak-anakmu? Setelah ditanya orang tua, baru anaknya yang ditanya, bagaimana baktimu kepada kedua orang tua? Kenapa? Karena anak berbakti atau tidak, anak soleh atau buruk itu juga ada pengaruh dari orang tuanya. Ya. Jadi orang tuanya dulu ditanya, udah ngajarin belum? Ya. Sudah mendidik anaknya atau belum? Ternyata sudah, namun anaknya menjadi anak yang durhaka kepada Allah, anak yang durhaka kepada orang tua, jadi adab sang anak. Tapi orang tua sudah lepas tanggung jawabnya. Tapi kalau anak durhaka, anaknya ya, senantiasa bermaksiat, enggan untuk taat, enggan untuk ibadah, ketika ditanya orang tuanya, ternyata orang tua nggak ngajarin, ya orang tua makin banyak dosanya. Bisa jadi si anak mendapatkan keringanan karena ya dia tidak ada yang mendidiknya, orang tua tidak mendidiknya. Maka wajib bagi orang tua untuk mendidik anak-anak untuk menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala percayakan kepada mereka. Nah, ada poin-poin yang dijelaskan oleh para ulama ya, bagaimana di dalam mendidik anak. Jadi antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badal hafizahullah ta'ala ini di dalam risalah Raqaiz fi Tarbiyatil Abna. Ada beberapa poin penting yang hendaknya diperhatikan oleh para orang tua. Yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ikhtiyaruz zaujah as-salihah. Ini poin yang pertama, kata saya. Kalau kita menginginkan anak-anak yang soleh dan soleha, menginginkan anak-anak yang baik, maka hendaknya diperhatikan adalah cari az-zaujah as-salihah, istri yang soleha. Jadi ini perintah untuk para laki-laki, kalau nyari istri cari yang soleha. Kalau dia perempuan ya tinggal dibalik, berarti cari suami yang soleh. Cari suami yang soleh. Dia orang soleh. Cari istri yang juga soleha. Karena nggak cukup dia sang bapak saja yang soleh. Dalam mendidik anak, ibu juga pengaruhnya besar. Dia seorang wanita soleha, ya cari suami yang soleh, bukan sekedar banyak duit. Karena butuh bapak yang soleh, bapak yang baik di dalam memberikan keteladanan kepada anak. Berkata Syekh hafizahullah ta'ala, inna min awwalir rakaiz fi tarbiyah ikhtiyaru az-zaujah as-salihah. Sesungguhnya ya, yang pertama di antara pilar-pilar di dalam pendidikan adalah seseorang itu mencari pasangan hidup yang salihah, mencari istri yang salihah. Wa hadza yakunu qabla an turzaqa bil aulad. Tentu saja ini dilakukan sebelum dia diberikan rizki berupa anak. Makanya ini penting, walaupun orang yang belum punya istri, belum punya anak, tapi penting untuk mengetahui bagaimana pilar-pilar di dalam pendidikan. Yang pertama adalah mencari pasangan hidup yang soleh atau soleha. Ya. Kalau sekarang kita udah punya istri, ya, yang wanita udah punya suami, nggak soleh, bagaimana? Ya doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada istrinya, kepada suaminya agar soleh, agar mau melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi samping ya, wajib bagi suami untuk mendidik istrinya.
Wajib bagi sang istri yang soleha, punya suami belum soleh, untuk ia berusaha mengingatkan suaminya agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah. Doakan agar istri kita mudah mau menjaga auratnya. Doakan agar suami mudah mau menjaga sholatnya, mau memeliharanya dengan berjamaah, mau membaca Quran, sehingga ini akan memudahkan anak untuk menjadi baik karena memiliki sosok yang dicontoh. Maka di sini penting istri yang soleha atau suami yang soleh di dalam membantu mendidik anak. Fa'alaika an tajtahida fi ikhtiyari zaujatin ma'rufatin bil istiqamati was salahi wat taqwa. Maka kewajiban bagimu, wahai para pemuda, kata saya, an tajtahida fi ikhtiyari zaujatin ma'rufatin bil istiqamah. Untuk mencari istri itu adalah mencari wanita yang sudah dikenal dengan keistiqomahannya di dalam berpegang dengan agama. Wassalah, istri yang dikenal dengan kesolehannya, wattaqwa, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annaha satakunu aunan laka ala tarbiyatihim. Karena istri yang soleha akan menjadi aunan, menjadi penolong yang akan membantu kita di dalam mendidik anak-anak kita. Apalagi kita para suami, para lelaki terkadang sedikit interaksi dengan anak itu. Sedikit. Lebih banyaknya ya istri yang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak kita. Karena pada umumnya suami lebih banyak di luar rumah, cari nafkah. Dengan siapa anak di rumah? Dengan istri, dengan ibunya. Maka wajib untuk mencari ibu yang soleha buat anak-anak kita. Yang soleha ini yang paling penting. Anak-anak kita nggak butuh ibu yang cantik, tapi kita butuh. Suaminya yang butuh, anak nggak butuh. Anak yang penting ibunya pintar, cerdas, soleha. Cantik tapi nggak soleha, nggak ada manfaat buat sang anak. Jadi cari yang solehah, yang bisa membantu kita di dalam mendidik anak-anak kita. Kita mungkin gak sempat ngajarkan ngaji sama anak-anak kita. Istri yang jadi andalan kita. Kita sulit meluangkan waktu untuk ngajarin sholat dari takbiratul ihram sampai salam dengan anak-anak kita. Kalau ada istri yang solehah, istri yang berilmu, ya akan mudah membantu kita di dalam mendidik anak-anak kita tersebut. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walihada ja'a al-hathu min nabiyina al-karim sallallahu alaihi wasallam ala ikhtiyaril mar'ah dzatid din. Kata saya, oleh karena itu kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapati bahwasannya yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki di dalam mencari istri itu adalah al-mar'atu dzatuddin, yaitu wanita yang memiliki agama, wanita yang berpegang dengan agamanya yang salehah. Sebagaimana di dalam sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita ini dinikahi karena 4 hal. Ya biasanya laki-laki itu menikahi wanita karena 4 hal yang ada di dalam dirinya. Yang pertama, 5 liha. Bisa jadi seorang laki-laki menikahi wanita karena hartanya. Walaupun ya sedikit mungkin yang seperti ini. Kebanyakan udah minder duluan kalau perempuannya lebih kaya. Tapi ada yang karena hartanya, wali hasabiha, atau karena keturunannya, keturunan orang yang terpandang.
keturunan pejabat, sehingga itu mengangkat ya kedudukannya, wali jamaliha atau karena kecantikannya, wali diniha terkadang juga dinikahi karena agamanya. Ya, dari 4 ya wanita ini ya, Nabi SAW di akhir hadis mengatakan, fadfar bidatid din taribat yadak, carilah olehmu seorang wanita yang beragama, maksudnya baik agamanya, istiqomah dengan agamanya. Ketika itu yang menjadi poin utama kita di dalam memilih istri, maka Nabi SAW tidak akan salah, beliau mengatakan taribat yadak, maka engkau akan beruntung dengannya. Karena wanita yang beragama ini akan membantu dia mendidik anaknya, akan menguatkan suaminya mencari rizki yang halal, akan menyabarkan suaminya ketika suaminya mungkin ada suatu saat ya, namanya hidup kan berputar, namanya rizki kadang banyak kadang sedikit. Wanita yang solehah yang akan tetap menguatkan hati suaminya, yang tetap memotivasi suaminya untuk bersabar, untuk tetap taat kepada Allah walaupun Allah memberikan kepada mereka ujian di dalam rumah tangganya berupa sedikitnya harta. Dan peranan istri di dalam rumah tangga itu sangat besar. Maka tidak heran kalau ada pejabat ya, ada seorang lelaki yang sudah gajinya besar, kenapa masih korupsi? Itu juga pengaruh besar dari sang istri yang ada di rumah. Suaminya ya santai dengan gaji segitu, dengan hidupnya, tapi terkadang istri banding-bandingkan ya, dengan tetangganya ya. Itu kerjanya ya sama-sama abang, tapi rumahnya lebih gede, mobilnya gonta-ganti, kebunnya sekarang udah lebih banyak. Nah, laki-laki dibanding-bandingkan ya, ojo dibanding-banding kayak gitu. Jadi kalau dibanding-bandingkan seperti itu, ya akhirnya terpengaruh juga oleh istrinya. Dan apa yang dikatakan oleh Ad-Dinawari rahimahullah di dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm tentang kisah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Hasan Al-Basri melakukan haji atau umrah ke Makkah. Beliau dari Basrah. Hasan Al-Basri orang Basrah, negeri di Irak. Beliau pergi ke Makkah haji atau umrah. Sepulang dari Makkah beliau melewati suatu pasar ya. Maka ya sebagaimana para suami ingin beli oleh-oleh untuk istrinya, untuk anaknya. Dilihat ada seorang yang jual pakaian ya. Jualan pakaian. Imam Hasan Al-Basri mendekati dan hendak membeli dari lelaki tersebut. Setelah didekati, apa yang terjadi ya, lelaki itu banyak bersumpah ya. Banyak bersumpah di dalam jualannya. Dia nawarkan kain, nawarkan baju, dia bilang ini di tempat saya lah yang paling murah, yang paling murah harganya bisa diadu. Kalau di tempat lain ada yang sama atau bahkan lebih murah, kualitasnya beda dengan yang saya jual. Demi Allah di tempat saya yang paling murah. Jadi banyak bersumpah seperti itu. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, gak layak bagiku untuk membeli dari orang seperti ini. Pergi, ditinggalkan, gak jadi beli sama lelaki tersebut, cari di tempat lain. Pulang beliau ke negerinya. Beberapa tahun setelah itu beliau kembali ke Makkah untuk haji. Sepulang dari Makkah lewat lagi ke tempat yang beliau lewati beberapa tahun yang lalu, dan ternyata lelaki yang dulu jualan kain masih juga jualan kain sampai ketika beliau lewat lagi. Namun dilihat, diperhatikan oleh Imam Hasan Al-Basri, sekarang pembawaannya itu lebih tenang.
lebih tenang pembawaannya, tidak sekusut dulu, tidak sampai banyak bersumpah supaya orang-orang beli dagangan dia. Maka Imam Hasan Al-Basri melihat hal itu merasa takjub. Kenapa dengan lelaki ini? Pembawaannya lebih tenang, lebih berwibawa, lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala kemudian bertanya kepada lelaki itu, engkau berdagang di sini sudah lama? Kata lelaki itu, iya wahai Syekh, sudah lama, saya sejak dulu berjualan di sini, dan sudah sejak dulu saya berjualan kain ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, berarti yang aku lewati beberapa tahun yang lalu di tempat ini juga adalah engkau. Nah, kata orang itu, iya, tahun segitu saya sudah jualan itu saya. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, dulu ketika saya lewat engkau banyak bersumpah di dalam menjual barang dagangan. Tapi sekarang aku lihat engkau lebih tenang di dalam menjualnya. Maka apa kata lelaki tersebut? Ya, dulu saya punya seorang istri. Istri itu luar biasa bikin pusing. Kalau saya pulang ke rumah bawa untung banyak, masih tetap dianggap sedikit. Itu kalau bawa untung banyak. Gimana kalau ke rumah gak bawa untung? Kena omel terus. Makanya saya nggak ingin pulang ke rumah kecuali bawa untung yang banyak supaya istri saya bisa senyum. Walaupun jarang dia mensyukuri hal tersebut. Jadi nggak bawa untung, ya marah. Giliran bawa untung yang lumayan banyak, juga masih dianggapnya sedikit oleh istrinya tersebut. Sampai beberapa tahun kemudian istriku itu meninggal dunia. Alhamdulillah atau innalillah? Innalillah. Istrinya meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan untukku istri yang solehah. Sekarang ya, istri yang sekarang ini selalu menghiburku. Dia katakan kepadaku, kau berjualanlah wahai suamiku dengan baik, cari yang halal. Kalau engkau pulang dengan membawa untung berapapun, aku akan sangat menganggapnya banyak. Aku akan sangat bersyukur kepada Allah dan juga kepadamu. Kalau engkau pulang dengan tanpa membawa keuntungan, aku akan membantumu dengan menenun dan ikut menjualkan kain-kain hasil tenunanku ini. Maka dapat istri yang seperti itu saya jadi tenang. Gak perlu lagi saya stres jualan harus banyak dapat untungnya. Gak bingung lagi ini kalau gak dapat untung pulang ke rumah gimana. Karena punya istri yang justru lebih baik, lebih banyak memotivasi saya untuk melakukan kebaikan. Artinya apa di sini? Peran istri dalam rumah tangga itu ternyata sangat-sangat besar. Sampai sikap seorang suami di luaran itu terpengaruh dengan sikap istri ketika di rumahnya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana pesan istri, wanita-wanita salafus saleh dahulu, mereka betul-betul mengingatkan kepada suaminya dengan ungkapan-ungkapan yang menguatkan mereka untuk senantiasa mencari rezeki yang halal saja. Ketika suami keluar dari rumahnya hendak mencari rizki untuk menafkahi anak dan istrinya, maka sang istri yang di rumah mengatakan, ya zauji utlubil halal, wahai suamiku cari yang halal saja. Fa inna nasbiru alal ju' wal atas wala nasbiru alan nar. Kami yang di rumah, ingat aku, ingat anak-anakmu, kami itu masih bisa tahan lapar dan haus. Kalau biasa makan 3 kali jadi 2 kali masih bisa tahan. Kalaupun makan sekali ya masih bisa kami nahan lapar dan haus. Wala nasbiru 'alan nar,
tapi kami tidak akan kuat kalau kami harus dibakar di neraka. Kalau suami dapat motivasi seperti ini dari istri, yang ngapain? Ya, dia harus pontang-panting, bahkan menabrak dan mencari rezeki, bahkan sampai yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan istrinya senantiasa mengingatkan dia untuk mencari yang halal. Istrinya sudah mengatakan kami akan sabar, sehingga mereka pun betul-betul perhatian di dalam masalah rezeki ini. Dicari yang halal saja, dan itu pun sudah membuat ya mereka bahagia, karena kondisi di rumah ternyata istrinya adalah istri yang solehah, yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan lewat perantaraan suaminya. Ini pentingnya istri yang solehah. Maka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Cari wanita yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Dia kaya, dia cantik, dia keturunan orang ningrat, tapi jelek agamanya, udah ya mundur saja, cari yang lain. Karena semua itu tidak akan memberikan kebahagiaan. Kalaupun bahagia, ya mungkin di awal-awal saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan satu ujian, kekurangan rezeki, Allah uji dengan musibah, ya istri yang tidak solehah akan sulit untuk bersabar dan menguatkan suaminya. Lalu bagaimana kalau dia seorang wanita, bagaimana memilih suami? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah berpesan, terutama ini pesan kepada para wali, ya, ayah, paman ataupun abang dari anak-anak wanita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu falyankihu illa taf'alu takun fitnatun fid dunya wa fasadun kabir." Kalau datang kepada kalian wahai para wali, datang seorang lelaki yang baik agamanya, lelaki yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, agamanya bagus, akhlaknya juga bagus, maka apa yang harus dilakukan? Falyankihu, nikahkan. Jadi lihat, tuh ekonominya jauh di bawah kita. Kalau dia bagus, soleh, baik, akhlaknya juga bagus, sudah nikahkan saja. Karena ketika tidak dilakukan hal tersebut, takun fitnatun fid dunya wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah, kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan ini yang terjadi, ya. Ketika nikah disulit-sulitkan, dihalang-halangi hanya karena uang lamarannya kurang banyak, terkadang dihalang-halangi dengan sesuatu yang aneh-aneh, wetonnya beda, karena suku misalnya, maka apa yang terjadi? Kerusakan dan kerusakan. Banyak perzinahan, banyak anak-anak wanita yang hamil di luar nikah, wanitanya sudah mau kepada laki-lakinya, laki-lakinya mau, tapi orang tuanya justru menolak, padahal hendak dinikahi. Ini keanehan sebagian orang di masa ini, keanehan sebagian orang tua di masa ini. Anaknya ketika dijemput, diapeli, dipacari, dibolehkan, pulang malam juga masih santai. Tapi ketika lelaki itu datang mau menikahi anaknya, malah dipersulit, harus begini, harus begitu. Ini adalah kebalik. Justru ketika anak itu dikhitbah atau dilamar, artinya akan dinikahi, mudahkan maharnya, mudahkan prosesnya. Ini yang seharusnya diperhatikan oleh orang-orang beriman, bukan malah dibiarkan, dipacari, dibiarkan, didatangi teman-teman lelakinya, bahkan terkadang sebagian orang tua itu pura-pura ada keperluan ke belakang, dibiarkan anak wanitanya dengan
laki-lakinya. Jelas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'ahu mahramin. Tidak boleh ya, seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Karena yang akan datang selanjutnya adalah setan. Jadi yang seharusnya ya mahalkan cinta, murahkan mahar. Mahalkan cinta hanya mau ya dilihat, hanya mau disentuh oleh orang yang sudah halal, oleh suaminya. Ya. Dimahalkan, jangan dimurahkan cintanya. Mahalkan cintanya, murahkan maharnya. Ini yang harus diperhatikan oleh orang-orang beriman. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya takun fid dunya wa fasadun kabir. Tayyib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang pertama, mencari istri yang baik atau suami yang baik, pasangan hidup yang baik. Berkenaan dengan pendidikan anak, akan sangat banyak kisah para ulama yang mereka tidak punya bapak. Maksudnya bapaknya sudah meninggal ketika mereka belia, ketika mereka masih kecil, tapi sang ibu mampu mendidik dan menjadikan mereka para ulama. Tapi sedikit para ulama yang punya ayah tapi nggak punya ibu, sedikit. Tapi para ulama yang yatim nggak punya ayah itu banyak. Ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, itu anak-anak yatim. Ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, anak yatim yang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika kecil dan berhasil ibunya mendidik mereka. Tapi sangat jarang kita lihat para ulama yang kalau kita menyebutnya piatu, nggak punya ibu, jarang. Biasanya kalau ayah meninggal oleh istrinya, ya sibuk cari istri lagi. Ya. Kalau istri kan banyak yang nggak mau nikah lagi demi anak. Tapi istri yang seperti apa yang seperti itu? Ya, istri yang soleha, ya. Istri yang soleha, yang faham ya, bagaimana mendidik anaknya, bagaimana mempersembahkan kado terindah untuk suaminya ketika berjumpa dengan suaminya kelak di akhirat. Mereka mendidik anak-anaknya dan jadi anak-anaknya para ulama. Tapi sudah masuk waktu Isya, ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan setelah sholat Isya nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan ya, bahwasanya penting bagi seorang lelaki untuk mencari pasangan hidup yang salihah ya. Karena kalau kita lihat secara kedekatan ya, kedekatan ibu dengan anak itu jauh lebih banyak dibandingkan anak dengan bapaknya ya. Maka sebagaimana kita sebutkan, banyak para ulama yang mereka sudah ditinggal wafat oleh bapaknya sejak kecil, tapi mereka jadi para ulama ya. Ibu-ibu mereka berhasil mendidik anak-anaknya menjadi ya para ulama ya. Kemudian ya, selain waktu yang dekat, kelebihan seorang ibu, seorang wanita dibandingkan lelaki itu adalah, ada yang tahu bapak-bapak apa kelebihan istri kita dibanding kita ya. Apa kelebihannya? Apa Pak? Sabar. Istri lebih sabar dari suami, yakin ini ya, lebih sabar dari suami. Ibu-ibu nggak yakin katanya. Yang jelas ya, karakter wanita ini dibandingkan suaminya itu lebih apa? Lebih banyak omong, lebih cerewet ya. Kalau ini sepakat enggak nih? Istri lebih cerewet dari suami, benar kan? Nah, benar. Istri lebih cerewet dari suami. Dan ini bukan perasaan kita saja. Salah seorang ahli psikologi itu menulis ya, bahasa Inggris saya tuh suka itu mau nyebut judulnya, kalau
lidah saya itu. Pokoknya nggak usah disebut judulnya lah. Ya. Di situ disebutkan perempuan, ya, laki-laki dulu, laki-laki kemampuan untuk mengeluarkan kosakata atau berkata-kata itu sehari paling cuma 7.000 kata. Kalau perempuan berapa kira-kira? Berapa? Iya, 20.000, benar. Perempuan itu 20.000. Ya. Laki-laki 7, perempuan 20 kemampuan berkata-katanya. 3 kali lipat. Maka kalau tadi istri saya cerewet, bukan cuma istrimu yang cerewet. Ya. Jangan dibilang cerewet lah, banyak ngomong aja. Wanita memang seperti itu, lebih banyak dibanding pria kemampuan berbicara. Itu aib atau tidak? Enggak, bukan aib. Tinggal bagaimana kita mendidik istri itu supaya menjadi wanita soleha. Kalau dia soleha, banyak bicara, baik. Baik. Tapi istri saya sering ngomelin suami ya, karena nggak soleha. Tapi kalau dia soleha, kemampuan dia bisa banyak bicara itu, ya itulah yang membuat emak-emak, ya, perempuan itu bisa lebih banyak ngajarin anaknya, nggak capek dia ngomong. Ya, beda dengan suaminya, jadi bukan masalah cuma sabar nggak sabar, ini. Tapi perempuan itu kuat, bisa berbicara dengan lebih banyak dibandingkan suami. Ya. Kalau kita suami, ya, bapaknya, kita diminta tolong sama istri ngasih makan sama anak gimana? Anak didudukin supaya cepet habis aja itu makan di piring, selesai misinya. Ya. Kalau anaknya lari-lari, yang ngejar sekali aja tangkap, dah pegang habisin. Kalau perempuan kan enggak, ya, ayo kita makan biar apa? Biar sehat, biar kuat. Kalau dia solehah, makan, harus rajin makan. Nanti kalau makan jadi kuat untuk sholat, bisa beribadah. Tinggal bagaimana supaya mereka solehah saja. Kalau solehah banyak ngomongnya, banyak pahalanya, ya, bagus gitu. Ya, kalau kita habis mandiin anak, gimana? Pakein baju anak, ya gimana? Pegang, pakein. Kalau perempuan kan, karena pakai bajunya, gimana? Tangan kanan dulu, masukkan tangan kanan, baca doanya. Ya. Itu yang lebih pada perempuan gitu. Senang bicara banyak itu. Ya. Karena memang kemampuan mereka hampir 3 kali lipat dibandingkan kemampuan laki-laki. Maka kalau punya istri soleha, istri cerewet tapi soleha, gitu. Ya, insya Allah anak-anaknya pintar, ya, anak-anaknya juga ya baik, ya, cepat bisa ngaji, cepat bisa sholat, ya, dengan didikan ibu yang banyak bicara tadi. Tapi bicaranya sudah terarah karena dia soleh, ya, bicaranya bermanfaat, ngajarin anaknya doa-doa, ngajarin anaknya kebaikan, anaknya mau tidur, ibunya yang mau bacain cerita para sahabat Nabi, cerita ulama-ulama yang soleh. Kalau bapak pulang ke rumah udah capek, ya, disuruh jaga anak, kasih HP biar gak ribut, selesai kan itu. Ya. Kalau perempuan enggak, ya. Maka pentingnya istri yang solehah di dalam mendidik anak itu memang sangat besar. Dulu ibunya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau katakan sama anaknya, ya bunai, utlubil ilm, carilah ilmu, wa ana akfika bi mizani, aku akan cukupi kebutuhanmu dalam menuntut ilmu itu dengan alat tenunku ini. Gak punya suami waktu itu. Sufyan Ats-Tsauri sudah yatim dalam keadaan masih belia. Ibunya juga berpesan kepada anaknya, idza katabta asrata ahruf fanzur hal tara fi nafsika ziyadatan li khasyatik wa hilmik wa wiqarik.
Kalau engkau menulis 10 huruf saja, nambah 10 huruf yang kau tulis dari ilmu, coba lihat ada enggak tambahan dari dirimu, rasa takutmu kepada Allah, kelemah lembutanmu, wibawamu. Fa illam taradhalik fa'lam annaha tadurruka wa la tanfa'u. Kalau engkau banyak nulis ilmu, makin banyak hafalan, tapi rasa takutmu kepada Allah tidak bertambah, sikap lemah lembutmu tidak bertambah, maka ketahuilah ilmumu tadurruk, itu hanya ilmu yang akan membahayakanmu dan tidak akan bermanfaat bagimu. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika beliau merasa sudah lama meninggalkan sang ibu, jauh, ibunya kan janda, jadi beliau ingin pulang, nulis ke ibunya, biar saya pulang berada di sisi ibu, biar saya bisa bantu kebutuhan ibu. Sudah saatnya waktu saya untuk berbakti kepada ibu. Maka sang ibu membalas risalah, membalas surat anaknya dengan beliau isi nasihat-nasihat kepada sang anak. Jadi antara isi nasihat sang ibu, wallah limisli hadza rabbaitu wa li khidmatil islam nadartu wa ala syara'iid din alamtu. Demi Allah wahai anakku, untuk hal seperti inilah aku mendidikmu, untuk berkhidmah kepada Islam, itulah sudah menjadi nadarku, dan atas syariat agama ini aku ajarkan dirimu. Wala tadunanna anna qurbaka minni ahab ilayya min qurbika min dinik. Dan ketahuilah, jangan sekali-kali engkau anggap wahai anakku bahwasanya kedekatanmu, adanya engkau di sisiku itu lebih aku sukai dibandingkan kedekatanmu dengan agamamu. Aku jauh darimu, gak masalah selama engkau senantiasa dekat dengan agamamu. Ini ibunda salafus saleh. Bagaimana mereka mendidik dan menguatkan anak mereka, mereka berhasil menjadi para ulama. Jadi penting bagi para wanita untuk mensolehahkan diri, bagi para ibu untuk juga menuntut ilmu, karena mendidik juga butuh ilmu. Jangan males sudah jadi ibu, aduh udah repot ini itu. Tetap usahakan di waktu kita, disenggangkan, diluangkan waktu untuk membaca buku-buku agama, membaca buku-buku tentang pendidikan anak, karena kita mendidik anak itu ya butuh ilmu. Kalau ibunya malas ya sulit, gimana anaknya mau soleh. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang juga sangat penting di dalam mendidik anak adalah ad-du'a, berdoa, yaitu mendoakan anak. Berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala Abdul Razak Al-Abad Al-Badr, wa inna min ahammi hadhihi ar-rakaiz ad-du'a lil abna. Di antara perkara penting di dalam mendidik anak ini adalah mendoakan anak-anak kita. Wa hadha du'a yakunu qabla muji'ihim wa ba'dih. Dan kita mendoakan anak ini sudah kita doakan sebelum anak itu lahir dan setelah anak itu lahir. Bahkan masih jomblo minta kepada Allah anak yang soleh, ini adalah sesuatu yang disyariatkan, masyru'. Ente nggak punya istri kok doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ini kan itu doa. Ini mudah-mudahan nanti ketika punya istri, ketika dikaruniai anak oleh Allah, ya anaknya sebagaimana yang kita doakan ya. Jadi nggak masalah belum nikah, ya Allah berikanlah kepada hamba anak yang soleh, yang solehah, yang menjadi penyejuk hati. Karena memang kita disyariatkan untuk berdoa meminta kepada Allah itu sebelum anak itu lahir dan setelahnya. Sebelum lahir ya dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, kepada kedua orang tua itu dzurriyyatun salihah,
anak-anak yang saleh. Wa yad'una aidan lil aulad ba'da an yarzuqahumullahu bihim bil hidayati was shalah wal istiqamah was sabat ala diyanah. Sebelum anak lahir kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita anak yang saleh, anak-anak yang salehah. Setelah anak lahir kita doakan anak kita agar anak kita diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah, kesolehan, keistiqomahan dan keteguhan di dalam berpegang dengan agama. Ini yang mesti kita lakukan. Makanya seorang muslim itu doa isinya. Ini jangan sampai udah jadi suami istri 10 tahun, 15 tahun doa berhubungan suami istri nggak hafal. Diajarkan oleh Nabi, bahkan Nabi SAW katakan, siapa yang berhubungan dengan istrinya kemudian dia baca doa, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, jauhkanlah setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Dibaca itu, kemudian dari hubungan tersebut, menjadi benih, menjadi seorang anak. Maka kata Nabi, lam yadurhu syaitan, setan tidak akan membahayakan anak tersebut. Allah akan lindungi dia. Insya Allah jadi anak yang istiqomah, jauh dari keburukan-keburukan, baik keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Dibaca doanya. Udah nikah 15 tahun, gimana doa hubungan suami istri? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau dimakan istrinya. Jangan sampai enggak tahu doanya gitu. Dihafalin. Belum hafal udah tulis gede-gede tempel di kamar. Sampai hafal nanti. Ini besar faedah doa ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Lam yadurru syaitan. Setan tidak akan memberikan bala, bencana dan bahaya kepada anak yang orang tuanya ketika berhubungan suami istri membaca doa tersebut. Jadi ingat ini, besar pahalanya, jangan lupa. Udah selesai baru ingat, gimana? Kalau lagi makan baru ingat, bisa bismillah fi awalihi wa akhirih. Kalau itu gimana bismillah fi awalihi wa akhirihnya? Ingat Allah. Bismillah, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini doa dicontohkan oleh Nabi. Doa tersebut luar biasa manfaatnya. Di dalam Al-Quran juga banyak doa dari orang-orang soleh terdahulu, bahkan para nabi-nabi Allah yang doa-doa mereka diabadikan oleh Allah. Mereka meminta anak-anak yang soleh dan solehah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku anak yang termasuk anak yang soleh. Beliau juga berdoa kepada Allah agar ia dan anak-anak keturunannya menjaga sholat, dan ini bisa kita amalkan. Mohon kepada Allah, karena banyak di hari ini orang tua yang luar biasa sulitnya minta ampun ketika nyuruh anak sholat. Padahal orang tuanya rajin datang ke majelis taklim, rajin dengarkan kajian-kajian ilmu. Tiba di waktu sholat nyuruh anak sholat itu susah. Mungkin lupa, jarang mendoakan mereka supaya mereka menjaga sholat. Maka doa Ibrahim bisa diamalkan. Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ini doa Nabi Ibrahim. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan dzurriyyah, anak keturunanku, muqimas sholat, orang-orang yang menjaga sholat. Dibaca doa ini di antara doa-doa kita. Bahkan ketika sujud, apalagi kalau Allah lagi tahajud, sholat sunnah, perbanyak sujud kita, perbanyak doa di dalam sujud kita, lamakan sujud. Karena Nabi SAW menyebutkan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'ksiru fihi minad du'a. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika hamba tersebut sujud, maka banyakin doa di situ.
Kalau lagi sholat 5 waktu kita berjamaah, kita jadi imam atau jadi makmum, mungkin ya, tidak bisa berlama-lama dalam sujud kita. Jadi makmum ya harus mengikuti imam. Jadi imam juga harus memperhatikan kondisi makmum. Tapi kalau lagi sholat sendiri, ya kita yang sholat, lagi tahajud atau lagi sholat sunnah yang lain, bahkan sholat duha atau rawatib, kan kita sendiri perlama sujudnya, baca doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara adzan dan iqamah, ya baca doa. Di antara doa yang baik adalah apa yang diajarkan Ibrahim alaihi salam, yaitu agar ia dan keturunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Nabi Zakaria alaihi salam juga berdoa, bahkan sudah sampai tua belum punya anak, gak putus asa beliau berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Zakaria mengatakan, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, wahai Rabbku, ya, berikanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik, anak yang soleh, innaka sami'ud du'a, karena sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ibadur Rahman, ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan karakter mereka, wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya karakter mereka selain disebutkan di awal. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan dengan tenang di muka bumi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika orang-orang jahil mengejek mereka karena penampilan mereka, apalagi diejek karena justru ketika dia melaksanakan perintah agama, ya. Sering justru ketika orang menjalankan sesuatu itu karena agama diejek, ya. Orang jenggotan diejek, kenapa? Karena agama. Tapi orang jenggotan karena ngikuti, ya, vokalis metal, nggak ada yang ejek. Ya. Nah, ketika hal itu, ya, terjadi, qalu salama, ibadur Rahman hanya akan mengatakan, ya, keselamatan atas kita semua, tidak membalas cacian dan ejekan. Kemudian di antara karakter mereka di ayat-ayat selanjutnya, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang qurrata a'yun, menyejukkan pandangan mata kami. Kami lihat mereka, kami lihat anak, lihat istri, senang hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam, sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Jadi doa, memohon kepada Allah, bahkan sebelum Allah karuniakan anak. Setelah anak lahir, doakan kebaikan untuk mereka. Di dalam Al-Quran, di antara yang disebutkan doa orang-orang beriman itu adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 kalau tidak salah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Jadi waslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku pada anak-anak keturunanku. Jadi penting doa. Wa min ni'matillahi wa fadlihi an ja'ala Allahu azza wa jalla da'watal walidi awladi mustajabah. Dan ini di antara karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah baik kepada kita adalah Allah jadikan doa orang tua untuk anaknya itu menjadi doa yang mustajab, doa yang mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan salasu da'awatin mustajabah, ada 3 doa, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah, mustajab doa mereka, la syakka fihi, kata Nabi, tidak ada keraguan lagi di dalam hal tersebut.
Siapa 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah? Da'watul walid, doanya orang tua atas anak. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Kemudian wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terzalimi. Yang pertama disebutkan oleh Nabi, di antara 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah da'watul walid, doa orang tua. Maka banyak kita berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Nabi SAW itu dulu rajin doakan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang kecil didoakan oleh Nabi SAW. Walaupun bukan anak mereka, Rasul mendoakan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas dengan doa yang dikenal, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia di dalam agama dan berikanlah kepadanya pemahaman yang baik di dalam tafsir Quran. Jadi Ibnu Abbas bersamaan dengan kemudaannya masih belia menjadi salah seorang sahabat yang diperhitungkan secara keilmuan. Rasul juga mendoakan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantu Nabi, bukan anak Nabi. Kecil, masih kecil, dibawa oleh ibunya, oleh Ummu Sulaim. Umur 9 atau 10 tahun dibawa kepada Nabi SAW. Rasulullah, saya bawa anak saya ini untuk berkhidmah kepadamu. Maka Rasulullah mendoakan Anas, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyak harta Anas, ya, perbanyak anaknya Anas bin Malik, puluhan anaknya, hartanya juga banyak Anas bin Malik ini, ya. Tapi yang lebih penting dari itu apa? Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya. Diberikan rizki, diberikan harta yang banyak, harta yang berkah. Diberikan anak keturunan yang banyak, juga anak dan keturunan yang diberkahi. Ini yang didoakan Nabi SAW untuk Anas bin Malik. Dan kita kembali kepada hadis Nabi, kata Nabi, doa orang tua untuk anak ini doa yang tidak diragukan lagi, mustajab. Dan banyak bukti-bukti akan hal tersebut. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ketika kecilnya beliau itu buta, cacat, gak bisa melihat. Tapi sang ibu tidak putus asa dengan keadaan seperti itu. Apa yang dilakukan ibunya? Berdoa, terus meminta kepada Allah agar anaknya dijadikan anak yang soleh, anak yang baik. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia yang baik untuk putranya Muhammad ibnu Ismail ibnu Bardizbah al-Bukhari. Sampai dia berdoa sampai tertidur. Lalu ketika tertidur tersebut, sang ibu bermimpi didatangi seorang malaikat. Yang malaikat itu mengatakan, ya hadhi qad radallahu ala ibnika basarahu bikasrati du'aiki lah. Wahai ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan pandangan mata anakmu dengan sebab banyaknya doamu untuknya. Terbangun ibu, terbangun. Ternyata mimpi. Dilihat anaknya Muhammad ibnu Ismail ternyata sudah bisa melihat. Ajaibnya doa ibu. Di antara nama ulama besar di dalam mazhab al-Imam Syafi'i adalah Abul Fath Sulaim bin Ayyub Ar-Razi. Abul Fath bin Sulaim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullah ta'ala ketika kecil bukan anak yang pintar-pintar banget. Beliau sendiri bercerita,
Suatu saat ya, di desaku kedatangan seorang syekh ahli qiraah, ahli baca Quran, yang mengajarkan Al-Quran ke banyak orang. Ya, maka aku pun semangat untuk ikut, ya, hadir di majelisnya, datang menyetorkan bacaan kepada syekh tersebut, walaupun harus nunggu. Sampai tiba giliran beliau, Sulaim bin Ayyub dipanggil. Sulaim bin Ayyub dipanggil untuk menyetorkan bacaan Al-Fatihah. Maka dia setorkan bacaan Al-Fatihah, dikritik terus sama syekhnya. Waktu itu dia masih anak-anak, salah, sampai akhirnya saya, karena lihat banyaknya kesalahan, suruh ulang masih juga salah, ya. Akhirnya syekh ahli qiraah itu manggil Sulaim. Nah, ya, kau sudah berusaha, kau sudah nyoba, engkau masih punya ibu atau tidak? Ya, kata Sulaim, ya saya masih punya ibu, ibu saya masih hidup. Maka apa kata syekhnya? Kullaha tad'u laka an tarzuqallah qira'atal Qur'an wal ilm. Sekarang kau ulang saja dulu, ya. Udah gak usah nyetor lagi, udah banyak yang lain pun nunggu. Sekarang kau ulang, ya. Bilang sama ibumu agar ibu mendoakan kebaikan untukmu, agar ibumu mendoakan engkau diberikan rezeki oleh Allah berupa bagusnya bacaan Quran dan ilmu agama. Ya sudah, pulang beliau, minta sama ibunya, disampaikan apa kata saya tadi. Ibunya yang tentu semangat mendoakan sang anak. Berkat doa ibu ini, ya, akhirnya Sulaim mulai dimudahkan Allah di dalam belajar agama, mengembara dari satu tempat ke tempat lain kepada para ulama. Beliau ahli qiraah, juga ahli ilmu, ahli fikih, ya. Sampai suatu saat ketika sudah dewasa, ya, balik ke negerinya, beliau buka majelis kitab Mukhtasar Al-Muzani. Ya, kitab Mukhtasar Al-Muzani adalah kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh murid Imam Syafi'i langsung, yaitu Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ada 3 murid utama Imam Syafi'i: Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Bahuti, Al-Imam Rabi bin Sulaiman. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah punya kitab namanya Mukhtasar Al-Muzani, kitab fikih. Ketika itu Sulaim mengajarkan Mukhtasar Al-Muzani itu kepada ya orang-orang yang juga sudah paham fikih. Karena ini kitab yang dipelajari oleh bukan untuk para pemula, ya, mendalam. Syekh yang dulu yang ahli qiraah itu datang ke majelis itu, tapi udah gak kenal kalau yang sekarang, ya, buka majelis kitab Mukhtasar Al-Muzani adalah anak kecil yang dulu pernah salah-salah baca Al-Fatihah. Imam Al-Muzani, Al-Imam Sulaim bin Ayyub Ar-Razi masih kenal dengan Syekh itu, tapi Syekh tentu tidak kenal. Muridnya banyak yang nyetor, yang berlalu datang lagi yang lain, gitu, banyak. Tapi Imam Al-Muzani berkesan dengan Syekh itu dulu. Beliau ingat, ya, melihat Sulaim, ya, bersama orang-orang, ya, berbicara, berdiskusi tentang Mukhtasar Al-Muzani. Syekh yang ahli qiraah Quran itu gak paham, bingung apa yang pada dibicarakan orang ini. Sampai akhirnya Syekh tersebut bertanya kepada orang-orang di situ, terutama kepada Sulaim, kalian itu mempelajari kitab fikih begini,
berapa lama? Kayaknya saya tuh nggak paham gimana supaya bisa nyambung dengan yang kalian bicarakan. Apa kata Sulaim? Waktu itu saya sangat ingin bilang sama saya masih punya ibu enggak? Kalau punya, balik minta doa ibu. Tapi kata Sulaim, ya tentu saya segan untuk mengucapkan itu kepada saya bukan bukan apa saya bukan, nggak senang dulu bukan. Tapi Sulaim bin Ayyub Ar-Razi ini saking terasa betul nasihat saya itu dulu, suruh minta doa ibunya berdoa sungguh-sungguh untuk anaknya, langsung terasa perubahan di dalam menuntut ilmu. Allah mudahkan, ya. Maka ketika saya kebingungan untuk memahami, ya, Mukhtasar Al-Muzaniyah, Sulaim ingin bilang sama saya, kalau mau cepat, saya punya ibu enggak? Kalau masih punya ibu, pulang minta doa ibu. Cuma nggak jadi disampaikan kata saya. Ya. Ya. Beliau ingin menyampaikan itu bukan untuk dendam, tetapi ya, itu ingin memberitahukan, ya, hal yang paling mujarab bagi seorang anak, ya, yaitu adalah doa orang tuanya, doa ibunya. Oleh karena itu jangan remehkan doa. Doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kita mohonkan kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh. Ya. Anak saya sudah dewasa, gimana? Dewasa juga tidak apa-apa didoakan. Udah berumah tangga, doakan jadi anak soleh. Ya. Nggak mesti jadi ustaz, nggak mesti jadi guru. Yang penting soleh, yang penting baik, yang penting taat kepada Allah. Itu yang kita inginkan. Kita mati anak doain kita. Kita mati anak tetap melakukan amal soleh sehingga kita mendapatkan manfaat dari kesolehan dan kebaikan anak. Jadi doakan anak kita. Jangan merasa terlambat. Aduh, saya tahu kisah ini sekarang. Anak udah pada gede. Anak walaupun gede tetap anak kita. Kita jadi orang tua, doa kita tetap makbul, doa kita tetap mustajab. Dan jangan putus asa kalau orang tua udah doain anak udah sekian tahun, wah anak kayaknya gak berubah. Sering kali terjadi justru anak itu berbakti, anak itu berubah justru ketika orang tuanya sudah tiada. Sekarang kita lihat gak ada perubahan. Ya Allah, gimana saya mati ninggalin anak kayak gitu? Tetap jangan putus asa, doain yang baik. Bisa jadi justru anak kita bertobat, anak kita berubah, anak kita menjadi baik itu ketika kita sudah wafat. Ya. Jadi jangan ya putus asa mendidik anak, mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Tidak ada yang merugi dengan doa. Ya, bahkan berdoanya sendiri merupakan ibadah yang pasti dapat pahala. Doanya dapat pahala, apalagi kalau dikabulkan makin banyak, ya, keuntungan yang kita dapat dari doa. Makanya Allah sebutkan orang-orang yang istikbar, orang-orang yang sombong dari doa, ya, akan Allah adab mereka. Jadi minta kepada Allah, walaupun itu anak kita, walaupun kita punya uang, punya harta, punya kuasa, kita sekolahkan mereka di tempat yang mahal biayanya, yang paling elit, yang paling bagus, yang paling disiplin, tetap yang namanya doa jangan lupa. Yang lain tadi itu semua adalah juga sarana, tapi yang menjadikan hati anak kita baik, yang menjadikan akhlak perilaku mereka baik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah agar Allah berikan sabar, istiqomah, ya, di atas ketaatan untuk anak-anak keturunan kita. Kita cukupkan malam ini 2 poin ini, yaitu ikhtiyaruz zaujah as-salihah dan ad-du'a lil abna. Cari pasangan hidup, ya istri yang salehah. Kalau wanita ya cari suami yang saleh. Kemudian yang kedua, ya cari perbanyak doa kebaikan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ya, 2 poin ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Sehingga dengan hal tersebut mudah-mudahan menjadi sarana kita untuk kembali bersemangat, ya, mendidik anak-anak kita, ya, menjadi tahu di antara sebab bagaimana
anak-anak kita menjadi soleh. Dan kita orang tua, sampai kapanpun, sebesar apapun anak-anak kita, kita adalah orang tua, anak kita adalah anak kita. Maka doa kita menjadi doa yang makbul, doa yang mustajab untuk anak-anak kita. Mereka, anak-anak kita adalah tanggung jawab yang akan Allah mintai pertanggungjawabannya kelak kepada kita di hari kiamat. Maka mohonlah kepada Allah, minta kepada Allah, dan tidak berputus asa di dalam mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan taat kepada Allah, juga berbakti kepada orang tuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.